Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, saya Yemima Angelika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM 20G10132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pivot table dan FBA makro. Sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan dulu secara teori apa itu pivot table dan FBA makro. Yang pertama ada pivot table. Pivot table merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Fitur ini membuat kita para pengguna dapat mengambil informasi secara cepat dari kumpulan data yang sangat banyak. Fitur ini juga digunakan untuk mengelompokkan atau meringkas suatu data. Dengan pivot table, kita bisa membuat rangkuman, menganalisa, mengeksplorasi data, dan presentasikannya sehingga pivot table bisa memudahkan kita dalam merangkum data dengan jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Lalu kita pindah ke FBA makro. FBA makro merupakan singkatan dari Visual Basic for Application yang merupakan turunan dari bahasa Visual Basic atau VB yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Basic sendiri merupakan turunan bahasa pemrograman basic atau Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan pada tahun 1963 oleh John George Gemini dan Thomas Eugene Kurtz yang berasal dari Dartmouth College. Berbeda dengan FB, yang pada umumnya digunakan untuk membuat aplikasi itu bisa berjalan sendiri, FBA didesain untuk bekerja di aplikasi lain seperti contohnya FBA Excel yang saat ini sedang kita bahas. Aplikasi ini adalah Office Excel itu sendiri, sehingga FBA akan dapat berjalan tanpa adanya Excel. Maksud saya, FBA tidak akan dapat berjalan tanpa adanya Excel. FBA tidak hanya ada di Excel saja, namun pada paket program Office lainnya juga terdapat FBA, sehingga juga dikenal dengan istilah FBA Access, FBA Word, FBA PowerPoint, dan lain sebagainya. Meski dengan cara kerja yang sama, tentunya dengan kekhasan masing-masing, FBA adalah bahasa daerah, atau bisa dikatakan FBA adalah bahasa daerah. FBA Excel, FBA Access, Word, ataupun FBA PowerPoint memiliki logat atau dialek untuk sebuah bahasa daerah pada aplikasi masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke bagian praktik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, saya Yemima Angelika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM 20G10132. Saya akan menjelaskan mengenai pivot table. Bisa dilihat, sudah ada data di sini dan sudah ada soal yang bisa kita gunakan untuk membuat pivot table. Bisa dilihat di soal, kita disuruh untuk membuat pivot table untuk mengetahui nama, gaji per minggu, gaji per bulan, dan berdasarkan ketentuan, orang tersebut harus bergender pria dan berstatus sudah menikah. Baik, yang pertama, kita blok dari nama sampai gaji per bulan sampai bawah. Nah, sampai sini, lalu klik insert. Nah, di bagian insert ini sudah ada pilihan untuk pivot table di bagian kiri. Lalu kita klik. Di sini sudah ada select table orange. Karena kita tadi sudah memblok lebih dulu, maka secara otomatis akan langsung masuk di sini. Lalu kita klik new worksheet, lalu OK. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita centang semuanya. Nah, agar tidak menjadi seperti ini, maka bagian jenis kelamin dan status kita pindahkan ke bagian filter.
Lalu untuk gaji per minggu dan per bulan berada di value, dan untuk nama berada di row. Sesuai dengan soal tadi, ketentuannya bahwa orang tersebut bergender pria dan berstatus sudah menikah. Lalu di bagian ini kita klik pria, lalu untuk status kita klik menikah. Lalu muncul seperti ini, sudah terfilter semua supaya lebih rapi. Lalu kita insert pivot chart. Akan muncul seperti ini, akan ada banyak pilihan dan saya akan menggunakan ini. Oke, kita pindahkan. Nah, dalam chart ini bisa kita tambahi seperti axis titles, chart titles, dan masih banyak lagi. Di chart title kita tulis gaji pria yang sudah menikah. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu untuk axis title-nya kita ketik besar gaji. Sudah selesai. Sekian untuk pivot table. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makro. Seperti yang bisa kita lihat, saya sudah membuat tabel di sini. Dan tabel inilah yang akan kita gunakan untuk makro nanti. Saya akan menggunakan shortcut untuk membuat makro, yaitu ALT plus F11, atau bisa saja kalian buka dari developer, lalu klik makro. Lalu kita klik insert, kita klik use form, maka akan muncul seperti ini. Lalu toolbox-nya kita pindahkan sebelah sini. Lalu untuk name kita ubah misal menjadi menu tanpa spasi. Lalu caption kita ubah menjadi menu makanan. Caption boleh menggunakan spasi. Lalu untuk menambah gambar kita akan memilih picture. Lalu akan muncul. Setelah itu kita bisa memilih gambar yang kita inginkan. Jika tampilan seperti ini, kita bisa mengaturnya dengan picture size mode. Kita klik satu, maka akan memfitkan diri dengan ukuran use form-nya. Lalu kita juga bisa mengubah font. Saya lebih suka menggunakan font Calibri bold ukuran 12. Setelah itu, pada toolbox kita akan membuat label. Kita ganti label 1 menjadi menu makanan. Jika tidak ingin tampilan teks seperti ini, kita bisa menggantinya di tengah dengan text align, pilih center. Lalu kita juga bisa mengganti fontnya, ukuran fontnya lebih tepatnya, jadi 22. Setelah itu, kita akan membuat label lagi. Seperti ini. Kita tulis no di sini, supaya kita tidak perlu kesulitan untuk membuat label lagi. Kita bisa mengcopy paste dari label 2 ini. Baik, sudah. Lalu kita mengganti dengan tabel yang ada pada Excel kita tadi. Kalau saya kan tadi jam makan,
lalu appetizer, lalu main course, tenang saja, lalu ada dessert. Lalu untuk name kita akan ubah menjadi sesuai dengan captionnya tanpa spasi. Karena jika menggunakan spasi maka akan terjadi error pada Excel dan Excel tidak bisa ditutup. Yang artinya kita harus merestart kembali laptop kita. Main course. Lalu terakhir ada dessert. Setelah membuat label, kita akan membuat textbox. Posisi textbox ada di toolbox di sebelah label. Ini. Lalu kita atur ukurannya. Sama seperti label, kita bisa mengcopy paste-nya saja. Sudah. Setelah itu kita akan mengganti name textbox-nya menjadi teks dengan nama labelnya. Teks nomor, teks jam makan, teks appetizer, teks main course, dan terakhir teks dessert. Setelah itu kita akan menggunakan komen yang ada di bagian bawah label. Kenapa saya membuat dua? Itu untuk tombol save dan exit-nya nanti. Jangan lupa mengganti name menjadi cmd save dan pada exit menjadi cmd exit. Setelah itu kita klik dua kali pada salah satu komen karena saya akan mengklik exit, lalu akan muncul kode seperti ini. Lalu kita siapkan Word-nya sudah berisi kode untuk komen tersebut, ada exit dan juga save. Tinggal kita copy paste saja dari sini dan pastikan semua komennya benar. Dan untuk save juga sama, tinggal kita copy paste saja. Setelah itu untuk memastikan bisa berjalan dengan baik, kita akan memencet play yang ada di sini, atau kita bisa menggunakan shortcut F5. Maka akan muncul seperti ini. Kita coba. Nomor 1, jam makan 9.00, appetizer-nya kentang goreng, main course nasi goreng, dan dessert-nya puding. Kita cek apakah komen tadi benar atau tidak. Jika data sudah masuk, artinya komen itu benar. Kita bisa lanjut. Maka dari itu kita bisa lanjutkan ke data-data berikutnya sampai selesai. Appetizer, jemol, pentol saja. Pentol, main course-nya steak, es krim. Kita akan terus seperti ini sampai semua data terisi penuh. Jika kita ingin keluar dari menu seperti ini, kita tinggal klik exit, maka kembali menjadi makro seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.